sekalian. Pagi. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang sudah meluangkan untuk hadir di pelatihan pencegahan stunting yang diadakan oleh Lembaga Pelatihan SANI. Dan di sini saya sebagai pemateri, perkenalkan nama saya Amanati Aziza. Sebelum kita mulai pelatihan pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Sebelumnya saya minta tolong untuk Bapak Ibu sekalian mengisi presensi dengan menandatangani pada tabel di sini. Saya berikan dari depan ya Bapak Ibu. Sambil kita presensi, mari kita mulai saja materi pada kesempatan hari ini. Di Indonesia ini sekarang banyak sekali anak-anak yang mengalami stunting. Banyak juga program pemerintah yang diberikan untuk mencegah stunting pada anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabar anak-anak Bapak Ibu? Alhamdulillah baik ya. Baik. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat. Saya mau minta tolong Bapak Bima, bagaimana Bu kembang anak? Oh, alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Ya, masih umur 1 tahun, Bu. Baru 1 tahun. Tapi ASI lancar kan Bapak Bima? Lancar, saya. Alhamdulillah. Karena ASI itu sangat tertib, harus eksklusif ya Bapak Bima sampai 2 tahun. Istrinya dijaga, Ya, Bu. agar terus bisa memberikan ASI untuk buah hati. Nah, selain itu kita apa itu stunting Bapak Ibu sekalian? Ibu Risti, stunting itu menurut Ibu Risti apa Ibu? Pernahkah Ibu mendengar kata stunting? Kemungkinan kurang gizi. Oh iya, kalau menurut Ibu Rafika, apa itu stunting Ibu Rafika? Yang Ibu Rafika tahu tentang stunting? Kata Mas Bima kecil. Kecil, oh iya, soalnya pertumbuhannya jadi terhambat ya Bapak Ibu. Jadi stunting itu merupakan kondisi di mana seperti kata Ibu Rafika, kecil, di mana pertumbuhan anak itu menjadi terhambat sehingga misal ini seperti gambar di sini, tinggi badannya itu jadi lebih pendek daripada teman-temannya. Nah, daripada teman-teman di rata-rata usianya. Lalu kondisi ini itu seperti kata Ibu Risti itu terjadi karena kekurangan gizi. Nah, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Maka dari itu seperti Bapak Bima tadi, anaknya diusahakan punya ASI eksklusif sampai umur 2 tahun. Jadi anak dan ibu itu harus selalu sehat ya Bapak Bima. Selanjutnya dari penyebab stunting ada sekitar 4 penyebab stunting, yaitu ada faktor nutrisi, penyakit, sanitasi dan lingkungan, juga faktor sosial ekonomi. Nah, untuk faktor nutrisi tersebut itu seperti kekurangan asupan energi dan protein, kekurangan vitamin, zat besi, terus praktik pemberian makan untuk anak-anak itu kurang. Jadi faktor nutrisi jadi berkurang dan makanya jadi terkena stunting. Selanjutnya untuk penyakit seperti infeksi atau penyakit kronis. Nah, untuk selanjutnya sanitasi dan lingkungan. Jadi lingkungan itu juga ternyata berpengaruh untuk pertumbuhan anak-anak. Jadi lingkungan itu kalau misalnya akses airnya terbatas, sanitasinya buruk, tidak sehat, anak-anak bisa juga terkena stunting. Selanjutnya ada faktor sosial ekonomi, termasuk kemiskinan dan pendidikan ibu yang mungkin kurang paham tentang bagaimana memberikan gizi yang baik untuk anak, dan juga akses layanan kesehatan seperti mau ke puskesmas jauh sekali atau tidak ada posyandu di sekitar tempat tinggalnya, jadi tidak bisa melakukan pemeriksaan rutin. Nah, selanjutnya dampak stunting. Jadi stunting itu ternyata tidak hanya
hanya berdampak terhadap anak saja, tapi juga individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, untuk individu itu, untuk anaknya sendiri itu jadi perkembangan otaknya menjadi terhambat. Selanjutnya daya tahan tubuhnya itu jadi lemah dan jadi beresiko terkena penyakit kronis. Untuk selanjutnya keluarga. Nah, dari anak yang stunting kan jadi terkena penyakit, maka butuh biaya lebih lagi. Keluarga jadi harus mengeluarkan biaya lebih banyak, jadi itu bisa terdampak juga pada keluarga. Dan selanjutnya masyarakat, ini cakupannya lebih luas karena bisa menurunkan produktivitas nasional karena anak-anak banyak yang terkena stunting. Nah, dari pemaparan tadi kita kan jadi tahu ya Bapak Ibu sekalian tentang penyebab dan dampak dari stunting itu sendiri. Nah, saya akan membagi Bapak Ibu sekalian dalam 3 kelompok ya. Nanti bersama Ibu Nadia, Ibu Hanifah, lalu selanjutnya Ibu Risti, Ibu Sofia, dan Ibu Liza, Ibu Rangka, dan Bapak Bima. Saya akan membagi dalam 3 kelompok. Nah, ini ada 3 studi kasus yang nanti akan Bapak Ibu sekalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Nah, untuk ini saya butuh perwakilan kelompok. Mungkin Ibu Nadia, kalau perwakilannya boleh maju ke depan dulu. Lalu Ibu Risti boleh maju ke depan. Bapak Bima silakan. Ini kan kalau ada 3 studi kasus dan ada 3 kelompok, nah maka Bapak Ibu sekalian bisa melakukan homimpah untuk bisa memilih studi kasusnya buat kelompoknya masing-masing. Boleh homimpah dulu, nanti yang menang bisa milih sendiri. Ya, Bapak Bima, silakan Bapak Bima mau milih studi kasus yang mana dari ketiga ini? Bisa dibaca-baca dulu ya. Yang sana aja, Bu. Yang hijau. Oh iya, boleh. Boleh Bapak Bima, ini kertasnya. Mau pilih yang mana nih Bapak Bima? Oh iya. Nanti dikerjakan. Lalu Ibu Nadia dan Ibu Rizky bisa gunting batu kertas untuk memilih kuning dan biru yang tersisa. Ya, ternyata Ibu Nadia. Ibu Nadia mau pilih yang kuning atau yang biru? Yang kuning. Boleh. Silakan Ibu Nadia. Ini bisa dipilih mau yang mana. Nah, lalu nih Ibu Rizky karena terakhir jadi mendapatkan yang tengah ya Ibu ya. Ini silakan. Terima kasih. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang cara pengerjaannya. Ini ada studi kasus ini. Coba Bapak Bima baca kasusnya yang warna hijau. Ibu Dina tinggal di daerah yang padat dan sering terjadi banjir. Anaknya mengalami masalah gizi dan sering sakit-sakitan akibat lingkungan yang tidak sehat. Iya. Nah, di sini kan ada pertanyaan. Nah, di sini kan jawaban yang harus ditulis nanti itu berdasarkan peran orang tua, keluarga, petugas kesehatan, dan pemerintah. Jadi bisa dibikin seperti mind mapping. Nah, seperti itu. Jadi saya sediakan pewarna untuk membuat mind mappingnya. Nah, nanti Ibu Bapak bisa mulai mengerjakan dari sekarang. Nah, ya, silakan dikerjakan Bapak Ibu. 1,5 menit lagi ya Bapak Ibu. Nah, karena waktunya sudah habis, maka saya akan meminta tolong buat Bapak Ibu untuk maju ke depan dan menyampaikan hasil diskusi yang sudah dilakukan tadi. Nah, minta tolong kepada Ibu Sofia, mungkin bisa tolong maju ke depan. Bisa tolong dijelaskan bagaimana hasil diskusi dari Ibu Sofia dan Ibu Risti. Kalau menjawab berdasarkan peran sebagai orang tua, itu mengedukasi tentang pola asuh yang benar dan bersikap terbuka terhadap ortuanya itu. Mulai dari pihak keluarga mendukung orang tua dengan memberikan saran yang berbasis fakta. Jadi kita berikan fakta-fakta yang zaman sekarang, tidak hanya mengikuti mitos mitos. Terus untuk petugas kesehatan bisa memberikan penyuluhan lebih luas tentang pola asuh anak kepada seluruh warga. Jadi tidak hanya untuk orang tua, tetapi untuk lansia juga bisa. Lalu selanjutnya kalau dari pemerintah sendiri sebaiknya Dari pemerintah sebaiknya
membuat program edukasi yang lebih menjangkau tentang pola asuh anak. Jadi merata tidak hanya di kota-kota tetapi sampai di desa-desa. Oh, seperti itu. Terima kasih Ibu Sofia. Tepuk tangan untuk Ibu Sofia. Nah, itu tadi hasil dari Ibu Sofia sudah dengan Ibu Risti sudah mempresentasikan hasil dari diskusi. Ternyata kalau dari studi kasus tadi itu sebenarnya sering terjadi di sekitar kita, dan ternyata pengetahuan mengenai stunting itu juga masih kurang menyeluruh di Indonesia. Nah, maka dari itu pelatihan ini diharapkan untuk Bapak Ibu semua agar bisa lebih memahami tentang stunting dan memberikan gizi yang baik untuk anak. Nah, untuk selanjutnya pertemuan berikutnya nanti saya ingin meminta tolong pada Bapak Ibu untuk membawa bekal yang biasanya diberikan kepada anak-anak Bapak Ibu. Dan nanti kita akan menganalisis apakah bekal itu sebenarnya sudah sehat atau masih perlu dikembangkan lagi agar anak-anak mendapat gizi yang baik. Nah, untuk pertemuan hari ini akan saya cukupkan sampai di sini dahulu. Terima kasih banyak atas partisipasi dan waktu yang diluangkan Bapak Ibu sekalian. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.